Halo sahabat Angan Hidup, kali ini kita bahas tentang Isra, Mikraj Nabi Muhammad dan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat. Sebelum masuk pada pembahasan, semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat agung. Dari peristiwa tersebut Nabi memperoleh berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan dirinya, untuk mengemban tugas yang berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Pengetahuan dan pengalaman yang paling berharga dalam peristiwa tersebut adalah berkaitan dengan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kebesaran yang ada di alam raya ini yang dapat ditangkap oleh panca indera, maupun dalam alam gaib yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Isra, pengertiannya menurut bahasa adalah perjalanan di malam hari. Al-Munawwir, 1984, 671, sedangkan Mikraj adalah tangga untuk naik ke atas. Al-Munawwir, 1984, 981. Karena itu, pengertian Isra yang dimaksudkan adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, sedangkan Mikraj adalah perjalanan beliau dari Masjid Al-Aqsa ke Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Al-Muntaha adalah tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Kalau kita rajin mengkaji ayat demi ayat dari Al-Quran dan Al-Hadits, maka akan dijumpai berbagai pengarahan agar manusia muslim dapat mengerjakan dan menegakkan sholat dengan baik. Di antara tujuan diisarakannya Nabi Muhammad SAW adalah agar beliau mengetahui secara mendalam tanda-tanda keagungan Tuhan, kekuasaan dan kasih sayangnya terhadap semua makhluk. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra, 17:1. Dalam peristiwa Isra, Mikraj, sebagaimana disebutkan berbagai kitab tarikh dan kitab hadits, Nabi Muhammad SAW dan umatnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa Isra, Mikraj menurut para ahli sejarah, selain disebutkan dalam kitab Al-Hadits juga diisyaratkan Al-Quran pada awal surat Al-Najm. Yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu, Muhammad, tidak sesat dan tidak keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya sendiri melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diwahyukan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dalam bentuk yang asli, sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Quran Surat Al-Najm, 53:1-10. Dengan diperintahkannya sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada malam Isra, Mikraj tersebut, dirasakan betapa pentingnya ibadah sholat harus ditegakkan oleh setiap pribadi muslim. Dalam Al-Quran banyak disebutkan perintah agar menegakkan sholat, perintah itu diulang berkali-kali sampai lebih dari 80 kali. Di dalam hadits juga banyak disebutkan agar setiap muslim mengerjakan sholat dengan baik, di mana saja mereka berada. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan sangat menentukan kualitas keimanan seorang muslim, apakah kuat atau lemah. Sholat yang baik dan benar adalah sholat yang dikerjakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta ketentuan-ketentuan lainnya. Diikuti dengan gerakan kejiwaan dan disertai rasa khusyuk dan keikhlasan yang mendalam. Pengertian sholat menurut etimologi adalah doa dan pujian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memuji Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berdoalah untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab, 33:56. Sholat dalam arti doa disebutkan Al-Quran. Artinya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran Surat Al-Taubah, 9:103. Pengertian sholat menurut terminologi adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Pengertian di atas baru menggambarkan bentuk sholat secara lahiriah. Agar melengkapi semua itu, kita ikuti definisi sholat dari segi hakikatnya, yaitu menghadapkan hati kepada Allah sehingga dapat mendatangkan rasa takut kepadanya dan menanamkan dalam jiwa rasa keagungannya dan kesempurnaannya.
Sholat yang sempurna adalah sholat dengan kriteria di atas, sholat yang dilakukan dengan memenuhi syarat, rukun dan ketentuan lain serta diikuti dengan gerakan kejiwaan. Dengan demikian ibadah sholat itu akan berdampak pada sikap mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang telah melakukan sholat dengan baik dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dengan ketentuan-ketentuan sholat yang disebutkan di atas, insya Allah kita akan terhindar dari segolongan orang yang mengerjakan sholat. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak sholat. Nabi Muhammad SAW menyitir kelompok ini dalam salah satu hadisnya. Artinya, akan datang suatu masa menimpa manusia, banyak yang melakukan sholat, padahal sebenarnya mereka tidak sholat. HR Ahmad, nomor 47. Dengan memperingati Isra, Mikraj ini, semoga kita dapat meningkatkan sholat kita sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.